2017 itu belum ada channel yang ngasih soal. Padahal tadi mungkin pelajar itu butuh soal gitu ya. Makanya singkat cerita ya saya sudah 100.000 followers pada waktu itu dalam beberapa bulan saja. Jerome Pauline versi seniornya gitu ya. Kan sebelum Jerome 2017 mungkin sebelum Jerome Pauline sharing matematika mungkin ya. Ya mungkin kalau saya yang munculnya brandnya bukan sayanya gitu ya. Nah pada waktu itu seperti itu alhamdulillah jadilah satu itu namanya Cerebrum, aplikasi bimbel untuk persiapan masuk PTN. Bahkan kemarin tuh setahun 1 juta yang ngedownload. 1 juta yang ngedownload. Alhamdulillah dari mulai pertemuan pertama tuh 20 orang yang ke masjid. Namanya Malam Minggu Cuan. Karena pada waktu itu dilaksanakan Sabtu sore sampai dengan malam. Sekarang awalnya 20, sekarang alhamdulillah yang datang 500 sampai dengan 1000 orang. Sekarang banyak dari luar-luar, bahkan kemarin itu ada dari Papua namanya Mas Ahmad. Itu sampai-sampai dia itu datang ke masjid affiliate, pindah rumah ke masjid affiliate, di sekitarnya ada kos-kosan gitu ya. Pindah di situ pengen belajar affiliate dan dia tuh pengen balik lagi setelah dia udah sukses katanya gitu. Wah. Masjid bukan sembarang masjid, sekarang ada yang namanya Masjid Affiliate, di mana teman-teman bisa belajar menjadi affiliate dengan gratis. Hari ini aku udah undang Mas Adit untuk cerita tentang Masjid Affiliate. Gimana ya cerita Mas Adit dari yang awalnya seorang pengusaha dengan 3 juta siswa mau mengembangkan Masjid Affiliate. Buat teman-teman yang kepo sama ceritanya, pastikan nonton podcast ini sampai habis dan subscribe ke channel ini ya. Bang Aditya. Leo, luar biasa. Thank you udah datang ke podcast aku ini. Nih teman-teman buat yang nggak tahu ya, sebenarnya nanti bakal diceritain juga sih. Tapi kalau teman-teman pernah dengar di TikTok, apalagi yang lagi sering nontonin topik-topik affiliate ya, pasti udah tahu Masjid Affiliate. Wah ini keren banget. Alhamdulillah. Tapi kayaknya nggak cocok kalau aku yang ceritain. Mungkin Bang Aditya boleh diceritain nggak Masjid Affiliate ini apa dan mungkin Bang Aditya ini siapa gitu? Oke, bismillah. Nama saya Aditya Pratama Givari. Saya sebagai CEO PT Cerebrum. Itu di bidang bimbel online. Alhamdulillah sekarang sudah ada 3 juta siswa, 20 aplikasi bimbel. Jadi alhamdulillah kita merintis bimbel tersebut sejak 2017. Di tahun pertama langsung untung. Nah ketika di tahun pertama langsung untung, kebetulan partner saya itu Alif Hijriyah, ketemunya di masjid dulu saat SMA. Nah udah dapat uang, ya tergeraknya tuh nggak tahu kenapa pengen bikin masjid gitu. Nah jadi 2019 dibangun masjidnya sampai dengan 2023 dan tiba-tiba ya waktu kemarin itu ada tetangga saya yang bunuh diri, gantung diri karena dia itu apa ya punya hutang jutaan. Jutaannya ini rupiah. Enggak, maksudnya jutaannya ini jutaan bukan belasan juta, bukan puluhan juta, jutaan, benar-benar jutaan. Nah dimulai dari sana saya mengevaluasi, berarti dia gantung diri itu karena 2 hal ya, karena keimanan mungkin ya, dan juga kedua karena perekonomian. Nah pada waktu itu kita mengevaluasi, ada tetangga yang seperti ini, emang kita udah ngasih kedua itu belum sih masjid gitu ya. Kita mengevaluasi, dihitung berapa orang yang sholat, berapa aktif masjidnya, sampai kita dapat data, ternyata ramainya itu emang di sholat zuhur dan asar, di weekday saja, weekend nggak ada karena masjid itu adalah masjid yang dipakai oleh karyawan saya saja gitu. Dan pada waktu itu memang yang ketua DKM-nya pun masih karyawan saya gitu. Nah pada saat itu mengevaluasi seperti itu ya kita jadi semangat, kita membangun masjid, ya pengen lah setiap orang yang membangun masjid itu pengen pasti masjidnya rame ya. Pada waktu itu saya keliling ke berbagai masjid di Indonesia, bahkan ke Malaysia, ke Singapura, ke Korea, sambil ke sana sambil lihat masjidnya. Intinya ternyata kita harus ada orang yang 24 jam fokus ngurusin masjid. Terus pada waktu itu kita emang ingin sekali minta doa, ya Allah gimana caranya supaya masjid ini tuh bisa ramai dan juga tadi selain ramai bisa memberikan solusi perekonomian buat masyarakat. Nah alhamdulillah pada saat itu terus mencari cara dengan berbagai macam program ya, ada tahajud ya, salat malam sampai dengan subuh. Terus ada di Masjid Jogokarian itu Kampung Ramadan Jogokarian. Jadi setiap Ramadan itu ada acara gitu ya. Di kita mulai dibikin Kampung Ramadan Bunut. Terus aja mencari cara, mungkin testing ya, design thinking, uji coba, sehingga pada akhirnya lah ketemulah ide, kayaknya dengan menambah program itu biasanya selalu menambah jamaah gitu, menambah orang yang datang ke masjid. Kita jadi pengen lagi nambah program baru. Pada waktu itu awalnya saya pengen mengadakan pelatihan bisnis gratis saja.
Karena saya kan pengalamannya di bisnis, merintis bisnis. Singkat cerita pada waktu itu, alhamdulillah 2019 ketemu dengan Om Black, 2022 dikasih, saya ngonten dari 2021. Ngonten tentang soal-soal CPNS. Saya jadi yang ngontennya itu tentang informasi CPNS dan lain-lain. Udah tahu ada affiliate, saya belum bisa mulai karena pada waktu itu ya saya fokus ke bisnis dulu saya sendiri. Nah, ngasih tahu Om Black di sini ada potensi nih dari TikTok affiliate. Berarti yang pertama ngasih tahu ke Om Black tentang adanya TikTok affiliate itu malah Bang Adit? Iya, betul. Dikasih ide Om Black ini ada potensi karena saya kan dari 2021 ngonten. Sekarang udah 700 ribuan followersnya. Wow. Nah, setelah itu Om Black dikasih tahu tidak langsung. Nah, mungkin proses dan sekitar 2024 bulan Mei singkat cerita ya datang lagi. Wah Kang, saya alhamdulillah sudah dapat sehari itu 1 juta. Nah, kebetulan tadi saya ada ide untuk bikin program baru. Awalnya itu untuk bisnis ya, pelatihan bisnis, tapi karena adanya affiliate ini, kayaknya ini lebih menyeluruh gitu ya. Ya udah dilangsung. Alhamdulillah dari mulai pertemuan pertama itu 20 orang yang ke masjid. Namanya Malam Minggu Cuan. Karena pada waktu itu dilaksanakan Sabtu sore sampai dengan malam. Sekarang awalnya 20, sekarang alhamdulillah yang datang 500 sampai dengan 1000 orang. Wow. Dan sekarang itu udah pertemuan ke-18. Jadi ya seperti itu. Awalnya itu 2 minggu sekali dengan metodenya itu datang sampai dengan malam langsung pulang. Nah, kalau seperti itu ya alhamdulillah mereka banyak motivasi. Tapi yang mereka pun tidak paham dari nol gitu. Maka dari itu Malam Minggu Cuan sekarang diubah jadi Malam Mebit Cuan. Malam Mebit Cuan itu 3 hari belajar di masjid full. Belajar affiliate? Belajar TikTok affiliate 3 hari. Wow. Jadi mereka nginep, kita kasih karpetnya mungkin nanti ada dimasukin videonya ya. Iya boleh. Seperti itu. Dan mereka ya 3 hari itu 2 harinya ngonten, belajar mulai dari bagaimana 600 follower, bagaimana keluar keranjang kuning, sampai dengan strategi-strateginya supaya FYP dan lain-lain. Nah di hari ketiga itu diinginkannya mereka ngonten gitu di sana. Makanya kita di sana juga niatnya ke depannya pengen bikin yang lebih besar. TikTok affiliate space lah gitu ya. Supaya mereka bisa ngonten bareng-bareng di sana. Cuma sekarang di masjidnya di atasnya. Sekarang udah ada tapi masih kecil itu. Pengennya ke depannya yang lebih besar lagi. Dan jadi mereka tuh bisa tadi datang itu dapat ilmunya langsung praktek. Keinginannya seperti itu. Dan sekarang ya rencana insya Allah di akhir bulan ini 30-31 sampai dengan 1 Juni ada acara lagi gitu Malam Mebit Cuan itu. Wih keren nih. Jadi untuk masjid affiliate-nya lokasinya di mana nih? Nah itu lokasinya di Kabupaten Bandung. Bandung? Ya di Banjaran, Kampung Bundut, Desa Marga Hurip. Nah jadi buat teman-teman mungkin yang tertarik untuk datang silahkan. Ya, jadi langsung belajar. Siap. Tapi yang ngajarin itu berarti siapa nih Bang? Acara ini. Yang ngajarin itu ya pertama mungkin kita dari kita sendiri, saya ngajar, Om Black ngajar, teman-teman di masjid ngajar, dan juga kita sering mengajak top-top yang sudah hebat, yang sudah penghasilannya banyak untuk sharing pengalamannya di sana. Ataupun kita juga sering yang suruh ngisi itu adalah alumni yang sudah hebat, sudah menghasilkan banyak, jadi dia sharing juga gitu. Jadi seperti itu saja, alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Total member yang ada masuk grup ke kita itu yang minimal di WA ya, udah 15.000 membernya. Wow. Dan itu gratis? Itu semuanya gratis, alhamdulillah. Luar biasa. Nah jadi buat teman-teman ini mungkin aku sharing sedikit ya, kenapa aku tertarik banget, pengen banget undang Bang Adit datang ke podcast. Sebenarnya bukan awalnya tujuannya itu mau ngundang podcast ya, tapi sekedar pengen berkenalan aja gitu. Kenapa? Karena menurut aku kita kayak punya misi yang sama. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, kita kan di aku juga punya kayak komunitas gratis edukasi gitulah ya. Di Telegram itu sekarang 40.000. Nah cuman aku lihat, wah ini ada lagi nih masjid affiliate, keren banget. Dan growth-nya itu luar biasa lah. Jadi menurut aku kita karena misinya sama, ya aku harus kenalan nih sama Bang Adit gitu loh. Ya pengennya tadi, saya tetangga, bayangkan gantung diri ya. Dimulai dari sana menjadi motivasi yang luar biasa buat saya. Ya hingga pada akhirnya visionnya itu ya ingin membantu banyak orang supaya mandiri saja gitu. Bahkan kalau bisa ya tidak hanya mandiri kan, dia juga bisa kontribusi dengan banyak orang. Jadi anak-anak mungkin misalkan yang tidak punya uang, jadi minimal punya uang untuk dirinya sendiri lah gitu ya. Untuk awalnya, untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk istrinya yang punya pekerjaan dan pengen nambah penghasilan, bisa juga lewat sini. Dan
luar biasa menurut saya, bisa dikerjakan oleh siapapun bahkan kan dengan modal kecil ya, bisa dikatakan seperti itu. Yes. Nah tadi juga cerita kalau banyak top affiliate itu juga diundang nih. Ya. Kira-kira kalau aku datang ngisi berkenan gak nih? Siap, ayo ditunggu Bang Leo. Kita coba adain ya, kita bikin acaranya. Teman-teman setuju nggak kalau misalnya aku yang datang ngisi? Kalau setuju, tulis setuju di kolom komen. Nanti aku mau hitung tuh berapa orang yang tulis setuju. Keren. Siap. Jadi berarti awalnya itu sebenarnya program affiliate ini awalnya adalah mau jadi program ngajar bisnis. Awalnya gitu, karena saya pengalamannya di situ. Tapi saya juga saya juga pengalaman konten juga kan sampai dengan 700.000 followers. Terus saya juga kemarin alhamdulillah September 2024 diajak Om Black ya dapat sertifikasi affiliate TikTok edukator juga. Jadi ya saya ngajar-ngajar juga gitu. Keren. Tapi kalau menurut aku ya malah kalau Masjid Affiliate ini programnya itu untuk affiliate itu bisa lebih menarik untuk lebih banyak orang gitu. Betul. Dibanding bisnis ya. Karena kan bisnis mungkin kalau menurut aku sekarang ya harus punya modal yang lumayan lah untuk memulai sebuah bisnis. Tapi affiliate kan minim banget modalnya. Bahkan di masjid disediakan sampelnya. Oh gitu? Jadi orang datang udah disediakan wifi-nya, disediakan tempatnya, meskipun sekarang masih kecil ya. Dan disediakan sampelnya, jadi mereka bisa langsung konten. Wih, keren banget. Nah ini jadi udah komplit banget ya. Tadi aku juga udah kasih kita ada 10 buku trik konten dan 10 buku live. Jadi teman-teman kalau nanti ke masjid affiliate lihat ada buku aku jangan kaget. Nanti dipelajari ya bareng-bareng. Boleh dipelajarin, mau dijadiin bahan konten kan juga bisa. Siap. Jadi sampel. Nah, aku pengen tahu dong. Jadi hasil dari menjalankan masjid affiliate ini, mereka yang udah ibarat kata udah konten lah ya. Itu ada balik ke masjidnya atau gimana gitu? Tidak ada sama sekali. Kemarin ceritanya aku nonton ya di podcast nya Bang Dery. Kan ini masjid tanpa kotak amal ya. Gitu ya konsepnya ya. Masjid tanpa kotak amal. Nah jadi gimana tuh apakah mereka bisa menyisihkan berapa persennya ke masjid? Kan mereka pasti mau juga ya. Itu konsepnya gimana Bang? Jadi tadi ya berkaitan dengan masjid tanpa kotak amal sebenarnya ada juga ya di masjid. Membuka juga sebenarnya. Cuman tadi memang terkait dengan tadi saya mengatakan ada 15.000 member yang ada di grup pun gitu ya. Mereka belajar ke masjid affiliate lewat program malam minggu cuan ataupun malam mabit cuan ya tidak sama sekali dipungut biaya sepeser pun dan tidak ada sistem kerjasama misalkan mereka dapat GMP berapa dipotong berapa persen buat kita seperti MCN gitu ya. Tapi belum tahu ke depannya sebenarnya ya. Nah tadi untuk sebelumnya ya tidak ada sebetulnya dan tadi kenapa Bang Dery bisa mengatakan seperti itu kita punya badan usaha milik masjid. Jadi kita punya usaha masjid yang betul-betul ya bisa membantu operasional dari masjid itu sendiri. Jadi kita sebagai seller. Jadi di masjid itu di atasnya tuh ada 4 studio live streaming dan 24 jam lah untuk live-nya untuk 2 akun kalau tidak salah ya. Sekarang alhamdulillah sebulan GMP-nya 1,5 miliaran lah. Wow. Jadi dari sana kita bisa hidup gitu dengan menjadi mandiri alhamdulillah. Dengan menjual mungkin sekarang ya sudah 1 juta piring baskom kita ngejual itu baskom. Oh jualan baskom. Tapi berarti dari apa namanya orang yang hadir dan belajar dan akhirnya mereka bisa menghasilkan itu tidak ada tidak diharapkan juga ada balik ke masjidnya. Sama itu sekali nggak masalah kalau nggak balik. Nggak masalah karena kita niatnya emang membantu aja banyak orang. Keren sih ini benar-benar keren. Jadi apa namanya untuk mengenerate kayak revenue-nya ya juga di masjidnya itu juga ada usahanya gitu jatuhnya. Jadi studio live stream sendiri ada. Keren. Alhamdulillah. Nah sekarang aku penasaran nih tadi kan Bang Adit cerita kalau backgroundnya itu ada di bisnis. Yes. Dan sekarang memiliki 3 juta siswa. Ya betul. Nih teman-teman jadi kalau nggak kebayang 3 juta siswa itu segede apa. Followers aku di TikTok aja itu cuma 2,7 juta. Cuman udah banyak. Enggak, cuman 2,7 itu pun ada bot-botnya mungkin ya. Ini 3 juta siswa loh. Boleh diceritain nggak gimana bisa punya 3 juta siswa? Jadi gini, saya sebenarnya kalau ngonten tuh udah dari 2017. Dari mulai saat ngerintis bisnis saya itu. Jadi alhamdulillah saya bapaknya itu supir ambulan. Ya, supir ambulan. Bapak saya tuh pernah banyak sekali profesi yang berbeda-beda, supir ambulan, supir bos, supir pabrik tahu, ngirim-ngirimin tahu dan lain-lainnya. Ibu saya alhamdulillah guru.
Dengan background mereka seperti itu, mereka ingin sekali saya sukses. Jadi memaksakan gitu ya. Sampai-sampai saya kelas 11 SMA disuruh bimbel, kelas 12 SMA disuruh bimbel. Nah, ketika saya sudah bimbel 2 tahun itu, saya tidak lolos. Nah, mulai dari sana saya kecewa, wah saya sudah mengeluarkan biaya mahal dari orang tua yang seperti itu, tapi saya tidak lolos. Akhirnya saya disuruh bimbel lagi. Alhamdulillah akhirnya lolos di Geologi Unpad. Waktu S1-nya ya. Alhamdulillah sekarang S2-nya di SBM ITB, kemarin baru lulus. Nah, dimulai dari situ saya mikirnya, oh saya aja yang udah bimbel gitu ya. Bahkan 2 tahun lah ya awalnya itu dia lolos. Apalagi teman-teman yang lain yang ada di pelosok, yang mereka tidak punya akses, tidak punya biaya. Mereka menurut saya sulit. Karena untuk bisa lolos PTN lewat jalur tes tulis kan harus belajar. Harus mengetahui berbagai macam variasi soal dan lain-lain. Akhirnya saya niatnya membantu, tidak ada niatan untuk monetize ya, dapat uang, tidak ada. Jadi awalnya itu karena saya 3 tahun itu pengalamannya latihan soal, saya sharing-sharing soal di IG. Ya, sharing konten soal. 2017 itu belum ada channel yang ngasih soal. Padahal tadi mungkin pelajar itu butuh soal gitu ya. Makanya singkat cerita ya saya sudah 100.000 followers pada waktu itu dalam beberapa bulan saja. Jadi banyak yang butuh. Pengen privat, pengen tryout, pengen beli buku, pengen lain-lain gitu ya. Hingga ternyata bisa dapat uang juga ya seperti ini gitu. Berarti ini kayak ini ya guys, Jerome Pauline versi seniornya gitu ya. Kan sebelum Jerome 2017 mungkin sebelum Jerome Pauline sharing matematika mungkin ya. Ya mungkin kalau saya yang munculnya brandnya bukan sayanya gitu ya. Nah pada waktu seperti itu alhamdulillah jadilah satu itu namanya Cerebrum, aplikasi bimbel untuk persiapan masuk PTN. Nah dari mulai satu ternyata kalau di bisnis bimbel seperti ini ya kita nggak bisa satu karena ramainya cuma sebulan menuju momentum ramainya. Ya kita diperbanyak ya dengan niat untuk membantu banyak orang juga. Pada waktu itu ada untuk persiapan CPNS ya kita bikin. Ternyata alhamdulillah berhasil bisa banyak gitu ya. Dan juga sampai sekarang ya ada 20 aplikasi bimbel online lewat aplikasi. Bahkan kemarin tuh setahun 1 juta yang ngedownload. 1 juta yang ngedownload. Boleh diceritain nggak 20 aplikasi ini berarti ngajarin apa aja bang? Nah pertama tadi aplikasi pertama saya itu yang Cerebrum untuk persiapan masuk PTN. Itu semua aplikasi saya itu biayanya itu 100 ribuan setahun untuk belajar dengan yang sangat-sangat lengkap. Dengan belajar bisa akses video, bisa akses live-nya, live Zoom-nya, bisa tryout-nya, bisa latihan soal, pokoknya detail banyak ya. Itu yang kedua jadi ASN untuk persiapan ASN. Untuk yang mau CPNS, jadi P3K untuk persiapan P3K, jadi Sekdin, sekolah kedinasan, TNI ada, Polri ada. Jadi berbagai macam niche, termasuk bahasa Inggris, TOEFL, sekarang semuanya lagi dirintis juga. Dan itu di aplikasi yang berbeda semua? Di aplikasi yang berbeda, karena saya ya penganut niche gitu ya. Satu niche harus satu konten, harus satu sosmed, karena ya supaya FYP kan. Supaya tapi di perkontenan juga diajarin seperti itu kah? Untuk maksudnya Bang Adi juga menganut seperti itu kah? Iya pasti. Oh gitu? Karena ya kalau kita misalkan ada 2 segmen berbeda ya. Misalkan tadi yang CPNS sama yang PTN. Ketika kita posting sedangkan ternyata yang menerimanya tuh yang PTN pada untuk yang CPNS. Pasti kan mereka skip. Dan tidak nonton sampai akhir sehingga tidak FYP kan. Jadi ya menurut saya untuk saya pribadi ya harus dipisah-pisah. Keren banget. Tapi aku jadi penasaran nih, kan berarti memang background dari bisnisnya Bang Adit itu ada di edukasi ya? Betul. Ada di edukasi, ngajar orang untuk tes jadi CPNS, tes jadi apa tadi, banyak banget lah. Ada. Tapi kan affiliate ini sebenarnya juga yang diberikan itu edukasi nih. Kenapa Bang Adit memilih untuk yang affiliate ini dibagikan gratis dan tidak dijadikan produk saja? Itu aku penasaran. Nggak jualan itu ya? Iya, kenapa nggak jualan? Kan bagian dari bisnis aja gitu. Jadi emang awalnya sama sekali tadi saya tidak mencari cuan gitu dari sini. Jadi pengennya tuh ngebantu apa supaya masjid ramai. Karena coba ditanyakan ke banyak orang yang punya masjid, pasti mereka tuh kalau punya masjid pengen ramai gitu masjidnya. Jadi yang sholat itu banyak dan lain-lain. Jadi sebetulnya itu aja. Makanya kenapa tidak dimonetize gitu ya. Ya supaya kita pengen membantu banyak orang aja supaya berkah gitu.
Karena tadi alhamdulillah dari yang 20 aplikasi tadi kan udah banyak juga sebetulnya, alhamdulillah. Wah, luar biasa ini. Jadi aku merasa ya kalau ngobrol sama Bang Adit dari tadi kan kita udah ngobrol nih sebelum podcastnya juga kan. Aku merasa ada ketulusannya lah, ketulusannya untuk teman-teman affiliate terutama di sini. Mungkin karena cerita tetangga tadi ya, itu kan sangat membekas lah pasti. Betul. Sangat membekas. Ketika kita mendengar ada orang gantung diri ya, hanya karena ini bukan bermaksud mengecilkan juga ya teman-teman ya. Cuman maksudnya gini loh, aku yakin teman-teman di sini untuk bunuh diri gitu karena gantung diri karena utang yang nilainya jutaan bahkan nggak belasan. Itu kan sangat mengiris hati gitu. Dengernya aja mengiris hati. Nah, jadi sekarang berarti yang datang ke masjid affiliate ini rata-rata apakah orang di sekitar kabupatennya saja atau sudah sampai yang di luar-luar juga datang gitu? Ya alhamdulillah ternyata sangat banyak orang yang membutuhkan ya ternyata. Jadi sekarang banyak dari luar-luar, bahkan kemarin itu ada dari Papua namanya Mas Ahmad. Itu sampai-sampai dia itu datang ke masjid affiliate, pindah rumah ke masjid affiliate, di sekitarnya ada kos-kosan gitu ya. Pindah di situ pengen belajar affiliate dan dia tuh pengen balik lagi setelah dia udah sukses katanya gitu. Wah, sampai anaknya dibawa sampai pindah rumahnya, sama pindah anaknya sekolahnya juga dan lain-lainnya, pengen sukses katanya gitu. Terus banyak juga yang dari Padang, dari Kalimantan, dari Riau, dari mana-mana lah. Apalagi kan sekarang modelnya tuh diubah. Awalnya kan tadi malam minggu cuan tuh cuman dari sore sampai dengan malam. Sekarang dibuatkan 3 hari. Jadi mereka bisa 3 hari mungkin lebih lengkap dan lain-lain. Jadi bisa ke masjid. Jadi tapi yang sekitar Bandung pun banyak juga. Tetangga-tetangga saya juga udah lumayan datang banyak gitu. Biasanya sekali ngadain yang 3 hari itu yang datang berapa orang? Ya mungkin sekitar 500-an sih. 300 sampai 500 orang ya. Wow. Sampai-sampai ya nih mungkin ya ini juga motivasi buat saya pengennya tuh bikin masjid yang lebih gede lagi gitu ya. Nah sampai banyak kayak gini sampai pada berdiri-berdiri. Ada yang gak kebagian gitu ya. Coba. Wow. Mana ya? Nah. Tidurnya tuh kayak gini. Wah ini. Jadi mereka tidurnya di masjid. Kita kasih karpet. Ya karpet ini juga ada yang dari kita, ada juga yang open donasi. Karpet. Bukan karpet ya, kasur ya. Kasur tipisnya ya. Kasur tipis. Ini dari mana-mana bang. Ini ntar aku minta videonya bang. Siap. Kita tampilkan di sini biar pada kaget. Jadi sekarang itu orang-orang sudah seniat itu ya belajar. Iya betul. Wah keren banget. Orang-orang sekarang udah seniat itu guys untuk belajar affiliate. Tapi kalau menurut Bang Adit sendiri secara pribadi ya, emang potensi affiliate itu sejauh apa gitu setelah menyaksikan sendiri? Menurut saya sangat berpotensi, apalagi kalau saya lihat sekarang jumlah seller di TikTok dengan di Shopee, menurut saya pribadi ya masih banyak di Shopee gitu, dan mereka tuh seller-seller yang di Shopee itu belum pada terjun semua ke TikTok. Padahal kalau tadi kita di Prabotmart sendiri itu mungkin dari Shopee-nya cuma 20%, 80% tuh hasil dari TikTok, 4 kali lipat sampai dengan 5 kali lipat sih antara Shopee dan TikTok. Dan pada saat saya lihat, saya juga kan di masjid tuh memberikan pelatihan seller juga ya. Pada saat dilihat, banyak yang nggak paham juga sebagai sellernya seperti apa. Jadi mereka itu di TikTok itu cuma ngeposting produknya, SKU-nya, terus nggak diapa-apain. Padahal kan cara mainnya beda. Kita harus ngonten dan kita harus kontennya itu banyak. Semakin banyak marketing aset, semakin murah, semakin banyak SPG-nya lah gitu ya. Mereka tidak melakukan itu dan mereka tidak live gitu. Ya sayang sekali. Nah dari itu menurut saya masih banyak potensinya. Apalagi ya semakin ke depan jumlah penduduk semakin naik, jumlah yang gunakan internet semakin naik, TikTok juga semakin naik. Jadi bisa luar biasa. Dan tidak hanya sebagai affiliate sebetulnya. Saya tuh ingin mempersepsikan bahwa affiliator ini bukan hanya sebagai affiliate, coba lakukan sebagai personal branding gitu ya. Ke depan dia itu punya skill, bisa ngejual juga, ke depan dia itu punya bisnis, bisa ngejual juga. Jadi ini ya seperti latihan marketing lah gitu. Dan dari yang udah diajarin ini ada nggak beberapa mungkin kayak cerita-cerita sukses gitu loh. Yang mungkin pas datang pertama kali ke masjid affiliate nggak paham sama sekali, tapi sekarang udah menghasilkan. Ya itu banyak, alhamdulillah ya. Yang paling berkesan aja deh.
Pertama yang paling besar itu ada waktu sekitar November itu Fadila Teja. Dia ke masjid, terus dia itu kalau tidak salah baru sekitar 200-300 jutaan sebulan. Sekarang JMP-nya 2 miliar sebulan. Wow. Terus ada ibu 3 anak, dia itu kan tadi 3 anak tanpa IRT. Dia alhamdulillah langsung sering datang ke masjid affiliate. Kemudian juga sering ikut malam minggu cuan pada waktu itu ya. Di bulan pertama udah 10 juta komisinya. 10 juta. Dan dia itu namanya Teh Sally ya. Dia kontennya itu sehari berapa ya? 30 sampai 40. Dia itu mengatakan ada quotes-nya yang menarik benar seperti ini. Jadikanlah malasnya kita itu sukses, rajinnya orang lain. Jadi dia bahkan 30 konten itu bisa dibuat sama dia 1 jam. Wow. Jadi dia tuh jam 2 kontennya 1 jam sambil live katanya ya, sambil langsung di record, langsung tag, langsung diposting juga gitu, dan itu berhasil versi dia. Terus ada lagi yang dia itu tadi serang bolak-balik, mungkin emang gimana ya, perlu keseriusan juga ya, perlu konsistensi dan mental juga, terus menerus belajar. Alhamdulillah kemarin ngasih tahu ya sehari komisinya udah 700.000, 800.000. Ada juga yang pedagang keliling es. Pada saat kemarin Ramadan jualan sarung, sehari 2 juta komisinya. Jadi alhamdulillah sudah banyak yang terbantu, dan ya inginnya itu ya semakin banyak lagi orang seperti itu supaya dia tadi bisa mandiri gitu. Iya. Berarti sekarang gambarannya itu mungkin kalau di sekitar masjid itu daerahnya rata-rata udah banyak banget yang jadi affiliate dong. Maksudnya kan mereka pasti tahu adanya program ini, terus melihat banyak yang datang, banyak yang belajar. Harusnya orang-orang di sekitar banyak dong yang. Ya sebagian besar sudah sih, tapi ya belum banyak juga. Tapi udah ada yang mungkin mulai dan melihat seperti apa. Keren. Jadi kedepannya bakal ada program apa nih dari Masjid Affiliate? Mungkin supaya teman-teman dapat gambarannya juga. Tadi sih kedepannya tuh mungkin secara malam mabit cuan ini tuh ingin diperbanyak. Sekarang kita masih mempunyai itu ya sebulan sekali gitu ya. Kita sedang perbaiki operasionalnya dan lain-lain, kan itu harus kuat juga ya. Nanti pengennya diperbanyak. Terus alhamdulillah ternyata sekarang juga udah banyak masjid yang terinspirasi dengan masjid affiliate seperti ini. Ada 3 lah ya. Pertama di Masjid Jatiwarna Bekasi, di sini kemarin kita ngadain acara juga di situ. Terus ada Masjid Baitur Rahmah di Depok, ada di Cirebon tapi itu bukan masjid, dan di Jogja juga ada. Banyak lah yang terinspirasi. Jadi saya bahagia gitu. Ternyata dengan gerakan seperti ini ya bisa menjadikan kebaikan yang luar biasa di berbagai macam titik gitu. Dan ya mungkin inginnya itu end game-nya itu kita pengen 1 juta affiliate yang sukses, yang mendapatkan JMP-nya 1 miliar sebulan dengan profit atau komisinya itu 100 juta sebulan. Dan juga tadi kedua pengen 1 juta seller yang punya JMP 1 miliar sebulan minimal dan juga profit 100 juta dan juga 1 juta masjid. Supaya ya masjid ini bisa tadi menjadi apa ya, berdaya gitu ya, bisa dapat memberikan solusi dan lain-lain. Pengennya seperti itu, yang mencintai masjid gitu. Keren. Jadi akhirnya setelah adanya program ini juga terbukti ya, yang awalnya pengen meramaikan masjid, masjidnya benar-benar ramai. Alhamdulillah, jadi ramai. Jadi sekarang ke masjid affiliate ya sering banyak datang orang dari mana-mana untuk pengen belajar. Di sana pun kita ada santri, di mana santri itu juga udah paham affiliate. Jadi ketika ada datang tamu ya bisa juga konsultasi ke mereka gitu. Apa kesulitan yang dihadapi ketika proses membangun program-program di Masjid Affiliate ini, Bang? Pasti ada dong challenge yang dihadapi gitu. Apa ya? Tidak sih, sekarang udah aman semua, tinggal operasional saja mungkin diperbaiki hingga pada akhirnya supaya kita bisa memberikan benefit yang lebih banyak lagi. Cuman tadi sih ya balik lagi ya ke prinsip dasar kesuksesan. Kebanyakan orang itu affiliate pemula itu ya tadi dia semangat di awal, tidak konsisten. Jadi keburu turun gitu, keburu dia itu belum melewati fase berhasilnya, jadi keburu menyerah. Jadi saya ingin sharing aja di sini untuk affiliate pemula. Dasarnya sih seperti ini kan, merintis affiliate seperti merintis bisnis ya. Harus punya mental yang sangat kuat, harus disiplin, konsisten, belajar terus. Karena bisa jadi dengan salah satu itu caranya salah kan bisa jadi tidak FYP dan lain-lain. Hingga pada akhirnya ya orang yang konsisten, orang yang terus-menerus belajar, hingga dia bakal dapat. Dan tadi yang saya sebutkan itu adalah orang-orang yang terus-menerus bekerja keras, mencari cara dan belajar gitu. Sehingga pada akhirnya mereka JMP-nya gede-gede, punya komisinya gede-gede. Keren. Jadi apakah itu juga
terjadi nih Bang di teman-teman yang mungkin datang ke Masjid Affiliate, apakah juga banyak yang semangatnya di awal gitu ya, apalagi kan sekarang programnya 3 hari. Iya betul. 3 harinya wah seru banget, panas banget, aku mau bikin 50 konten, 30 konten sehari. Tiba-tiba setelah 1 minggu kemudian ngilang. Banyak gak yang seperti itu? Iya, jadi ya kita pun gini. Sekarang di grup itu kita terus aktifkan dengan ngasih motivasi harian seperti apa. Supaya tadi mereka itu terus menerus semangat. Dan kenapa sih pentingnya ada malam Mabit Cuan, sebelumnya malam Minggu Cuan. Itu kebanyakan dari mereka juga tidak hanya untuk dapat ilmu baru. Tapi ternyata dengan ikut program seperti ini, mereka itu seperti di-charge gitu ya semangatnya. Karena kan ketika ada program malam Mabit Cuan atau malam Minggu Cuan, kita kan mendatangkan yang sudah berhasil. Jadi mereka panas gitu. Jadi memang sangat penting circle ya, lingkungan. Jadi ya semoga saja dengan adanya Masjid Affiliate ini menjadi lingkungan yang positif, yang terus membakar semangat mereka. Hingga pada akhirnya mereka bisa sukses gitu. Keren. Dan setelah ini aku merasa ya, mungkin kenapa programnya itu menurut aku bisa sukses itu juga salah satunya karena pengalaman kan. Pengalaman Bang Adit sendiri udah membangun bisnis yang sustain banget dari 2017 bahkan melewati masa pandemi. COVID. Pada saat COVID berarti impact gak ke penjualan atau malah makin bagus? Karena kan online. Tahun pertama bagus, tapi tahun berikutnya tidak. Makanya tadi kita solusinya tuh nambah aplikasi baru. Tapi alhamdulillah aman. Oke, nah ini mungkin aku mau balik ke ini ya, karena tadi kita nggak banyak bahas tentang PT Cerebrum ya. Yes. Cerebrum itu datang dari kata otak kan? Iya betul. Otak Yunani. Oke. Aku pengen tahu nih. Jadi ketika proses membangun PT Cerebrum ini, apa sih yang membuat PT Cerebrum dan produk-produknya ini bisa kayak take off gitu loh? Oke. Itu apa tuh momentumnya? Momentumnya tadi sih, kalau saya kemarin belajar ilmunya kan design thinking ya, ternyata design thinking. Cuman pada waktu itu yang saya lakukan itu persis design thinking. Pertama saya empati, merasakan orang lain, oh kayaknya butuh ya. Terus setelah itu, oh berarti idenya apa? Kayaknya bikin seperti ini. Terus diuji dengan saya ngonten, ternyata ya alhamdulillah dapat produk market fit kan. Yang kita berikan itu sesuai dengan kebutuhan niche-nya kita, target marketnya kita. Hingga tadi pertanyaan apa sih yang membuat seperti itu bisa langsung maju gitu ya. Tadi kita dapat produk market fit dan ya mungkin dibutuhkan sama orang. Kita menyediakan itu dan kita konsisten terus menerus belajar, terus menerus memperbaiki operasional kita, ya alhamdulillah bisa seperti ini. Sekarang tadi tahun kemarin itu 1 juta orang yang ngedownload dan sudah banyak sekali ribuan, mungkin ratusan ribu orang yang terbantu ya. Ada yang lolos PTN, CPNS, P3K, sekolah kedinasan, TNI, Polri. Banyak lah alhamdulillah. Dan aku penasaran nih, jadi dari 2017 itu kan berarti masa-masa sebelum TikTok dong? Iya benar ya, masa-masa sebelum TikTok sampai ke sekarang. Cara nge-marketingin produknya itu biasanya lewat mana nih Bang? Karena kan ini produk spesifik dan unik banget nih. Iya. Contoh misalnya orang yang tidak tertarik untuk jadi PNS, dia tidak akan ngambil produk yang untuk tes CPNS gitu ya. Marketingnya dari mana? Gini, ini yang menarik. Iya. Saya itu kemarin naik setiap tahun 2 kali lipat omsetnya. Wow. Karena ternyata belajar SEO. Search Engine Optimization. Saya belajar pada waktu itu, awalnya itu saya ketemu dengan guru saya, guru bisnis saya, Coach Dr. Fahmi di Malang. Terus kata dia, ya pertama tuh kita harus buat dream dulu ya. Impian dulu, tahun ini pengen omset berapa, tahun 2, tahun 3, tahun 4 dan seterusnya. Nah dimulai dari sana setelah membuat dream book, kita kepikiran kan gimana caranya gitu ya. Nah terus di kelas dia juga, di Coach Dr. Fahmi ada juga namanya GTM, Grounded Total Marketing. Nah di sana saya belajar, oh ternyata marketing itu tidak hanya online, bahkan ada offline. Marketing itu tidak hanya sosmed, bahkan ada Google, ada SEO, ada banyak lah gitu ya. Nah saya ngelihat dari 360 derajat marketing itu, mana sih yang belum saya lakukan? Ternyata yang belum dilakukan itu adalah SEO, Search Engine Optimization. Jadi selama 7 tahun sampai dengan 2022, produk kita itu kalau di search di Google itu nggak muncul. Nah nggak muncul. Berarti kan itu celahnya ya, peluang bagi kita. Nah, kita pada waktu kemarin menyari di Indonesia itu siapa yang paling pakarnya. Ternyata ketemu namanya Mas Dedik Arwinsyah. Saya belajar ke sana, saya ngomong ini ada masalah seperti ini. Dia mengatakannya, itu mah gampang.
Jadi ternyata kalau nanya ke yang pakarnya, dia ngatanya, itu mah gampang. Terus saya nurut aja sama dia. Sekarang alhamdulillah salah satu website aja udah 30 juta view sebulannya gitu ya. Kalau misalkan lagi rame itu satu website aja. Sekarang kan kita kan punyanya mungkin sekarang menuju 20. Nah, cuman yang paling penting itu dari saya memahami ke dia, SEO itu kalau kita bikin konten tidak boleh asal. Harus based on kebutuhan kan. Jadi kita pakai dulu Google Trend, pakai dulu Ahrefs ya untuk analisis apa sih yang orang ketik gitu. Apa sih yang orang ketik? Keywordnya. Tadi kan nanya gimana caranya yang PRS itu dapat gitu ya. Tadi dengan cara itu kita memahami apa yang mereka butuhkan itu, keywordnya yang mereka ketik apa. Lalu kita buatkan konten. Dulu itu kita memahami itu tuh hanya untuk Google saja. Dan saya mengambil cara berpikirnya saya terapkan di TikTok gitu. Sama di semua sosmed. Bahkan sekarang alhamdulillah ada satu orang yang fokusnya itu dia ngerjain untuk riset keywordnya saja. Kita terus turunkan konten. Bahkan kita bisa dengan menggunakan namanya keywordtool.io bisa misalkan TikTok affiliate ya di search. Nanti ada orang tuh ngetiknya apa saja ya dan dilihat tuh competition dari banyaknya orang ngetik dengan tema-tema tersebut ada nggak tema yang mereka itu belum konten itu. Berarti kan itu yang paling berpeluang satu kata kunci yang orang itu banyak ngetik tapi belum ada yang konten, bahkan belum ada gitu ya. Itu yang kita kontenkan. Nah dengan seperti itu mungkin tadi membuat market penetration di perusahaan saya itu semakin naik. Karena dulu itu setahun, karena tadi saya 3 tahun bimbel itu fokusnya itu soal di otak saya gitu ya. Makanya dari Januari sampai dengan Desember tuh semuanya soal. Padahal ternyata bisa jadi pada saat bulan Januari itu ketika mereka itu mulai dibuka pendaftaran, butuhnya itu bukan soal. Tapi butuhnya tuh info pendaftaran, gimana syaratnya, gimana cara daftarnya, dokumen yang dibutuhkan apa, dan lain-lain. Nah, awalnya itu soal, sekarang diubah sesuai dengan kebutuhan mereka, jadi FYP semua. Karena kan rumus FYP itu ya, orang nonton sampai dengan selesai, videonya menarik, baru diviralkan lagi kan. Jadi dimulai dari sana, ya alhamdulillah sekarang selalu dianalisis hari kemarin, itu orang ngetik apa. Dan kita kontenkan langsung hari itu. Wih. Keren. Jadi real time dianalisa dan dari hasil analisanya langsung dikontenin. Karena itu yang mereka butuhkan sebetulnya itu. Ini konsep-konsep konten di TikTok juga ternyata sejalan ya. Seperti kayak contoh kan itu kan konsepnya misalnya ada yang lagi tren. Terus kita kontenin sesuai dengan trennya. Wah, keren. Gitu sebenarnya prinsip dasarnya gitu. Kita kan menyediakan apa yang orang butuhkan kan. Ya kebanyakan orang, mohon maaf ya, yang mereka tidak menyediakan apa yang orang butuhkan. Mungkin secara produk pun sama ya. Dan ya dengan seperti itu tadi, market penetration. Bayangkan orang itu ribuan butuh, tapi tidak ada yang mengontenkan itu. Ketika kita menjadi satu-satu bahkan yang pertama, orang kan yang ribuan tadi itu pasti menonton video kita sampai dengan selesai. Apalagi tadi ya, videonya harus menarik dan seterusnya. Pasti FYP. Keren. Nah ini aku juga baru notice nih Bang. Sekarang itu kan lagi tren banget ya. Digital products. Yes, digital product. Ternyata Bang Adit itu suhunya digital product guys. 2017. Setelah aku pikir-pikir ya. Sekarang orang baru heboh bikin digital product. Dari tadi yang dijelasin Bang Adit ini. Digital product ini. Udah kejual 3 juta siswa ini. Wah keren banget. Kemarin di spill juga di di podcastnya Bang Dery. Tahun lalu 52 miliar. 34 miliar. 34 miliar. Wah itu luar biasa banget sih. Produk digital. Kayaknya se-Indonesia Bang Adit nomor 1 lah. Sama lah. Boleh dicari juga. Boleh dicari. Ada gak? Boleh konfirmasi gak? Ada gak yang jual produk digital revenue lebih gede daripada 34 miliar dalam 1 tahun? Gak bakal ada. Karena udah pernah aku riset guys. Wah luar biasa Bang. Keren banget. Jadi nah kan karena pas nih Bang Adit ini kan bisa dibilang expert lah di produk digital dari 2017. Nah sekarang kita cocoknya bahas produk digital. Ya gimana? Kalau menurut Bang Adit potensi produk digital ke depannya gimana nih? Ya sama lah, jadi sangat luar biasa menurut saya. Begini, saya lihat data katanya 157 juta pengguna TikTok di Indonesia kan. Bahkan itu menjadi nomor 1 di dunia kan. Itu kita tuh ikannya sangat banyak, betul ya? Betul. Ikannya sangat-sangat banyak. Artinya ya tadi kalau misalkan kita punya skill dalam hal tertentu, ya sebetulnya tinggal di-on-kan saja live terus-menerus udah langsung dapat duit kan. Dengan cara apa ya tadi mungkin dengan keahlian kita, ada orang lain yang butuh terkait dengan keahlian kita.
Jadi sedang sangat luar biasa. Karena tadi kolamnya pun sangat-sangat besar gitu. Jadi menurut saya bagus sekali dengan produk digital ini. Asalkan tadi mungkin ya sekarang buat yang mau merintisnya itu tadi harus betul-betul dilihatkan, harus menjadi Adit. Ada frameworknya, mau tahu nggak? Apa itu? Nah ini langsung di-share nih. Rekam ya, rekam. A-nya itu add value. Add value, oke. Jadi semakin banyak mungkin sekarang persaingan ya, atau mungkin semakin banyak orang yang bikin produk digital, tetap kita harus punya nilai tambah dibandingkan dengan yang lain. Orang lain seperti apa, kita harus punya nilai tambah. Ataupun mungkin secara pribadinya pun harus punya nilai tambah. Kita harus punya kompetensi yang lebih daripada yang lain. Harus punya prestasi yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Narasinya dikomunikasikan semuanya bahwa kita itu unggul gitu ya. Dengan cara misalkan kita terus-menerus belajar, punya sertifikasi. Itu pertama A, add value. A, ya. D ya. D-nya itu differentiation. Oke. Kita harus langka. Kita harus menciptakan bahwa kita itu langka dibandingkan dengan yang lain. Misalkan orang lain tuh belum punya sertifikat, kita sudah punya sertifikat. Orang lain kuliahnya tidak di bidang itu. Kita harus kuliah di bidang itu. Orang lain tidak punya prestasi itu, kita harus punya di prestasi itu. Orang lain editannya jelek, kita harus editannya bagus. Orang lain live-nya cuma 1 jam, kita harus 24 jam, bahkan banyak akun. Yes. Jadi harus langka, berbeda dibandingkan dengan yang lain. I-nya harus sulit ditiru, inimitable. Kalau pengen sukses ya kita harus punya sesuatu yang sulit ditiru dengan orang lain. Apa misalkan minimal bekerja keras, ataupun tadi misalkan dari segi editannya, atau riset produknya, atau riset ide kontennya. Dan T, diusahakan tak tergantikan. Atau tak tergantikan ini adalah branding ataupun personal branding. Keren. Itu sih menurut saya kuncinya. Bisa ya dari namanya begitu. Ada, aku juga mau lah, Leo. Oh, Leo apa tuh Leo? L-nya. Ntar kita susun dulu ya guys. Nah tapi aku setuju banget. Jadi 4 hal itu kunci untuk buat teman-teman yang mau mulai di TikTok sekarang ya. Sekarang itu bahkan jumlah afiliator itu udah lebih banyak loh daripada seller di TikTok bang. Jadi teman-teman di sini kalau mau bisa berkembang, bisa gede, ya harus berbeda gitu loh. Harus berbeda. Kalau teman-teman di sini masih yang aku mau mulai affiliate tapi nanyanya masih begini loh. Boleh nggak muncul muka? Itu mah maksudnya nggak muncul mukanya itu yang pakai video orang lain ya bang. Jadi pakai video orang lain ditambahin teks doang. Ya. Atau cuma pelanggaran ya. Iya. Atau cuma mau posting quotes doang. Ya itu tidak sesuai dengan yang Adit tadi gitu loh. Semua orang juga bisa membuat konten seperti itu, kita jadinya nggak spesial. Tidak spesial, jadi tidak terlihat. Yang melakukan Adit pasti menjadi terlihat. Ya. Sehingga dia kan tidak terlihat kalau biasa-biasa saja. Menjadi rata-rata orang. Nah, kalau ada satu pertanyaan nih Bang Adit dari teman-teman ya yang nontonin konten aku kadang nanya gini. Kalau semua orang jadi affiliate, yang beli siapa? Nah, apa jawabannya tuh? Iya, menurut saya tadi ya, sekarang kan tadi dari segi tokonya pun terus bertumbuh. Masih banyak sekali toko-toko yang belum masuk ke TikTok. Tadi yang di Shopee yang udah, di TikTok kan belum. Mereka juga belum tahu ilmunya. Ternyata pada saat saya menelusur lebih dalam gitu ya, artinya peluangnya masih banyak. Tadi Indonesia itu 157 juta pengguna TikTok, nomor 1 di dunia ya. Bahkan kemarin saya ngobrol ke salah satu ya TikToknya langsung ya. Yang mereka bilang kita dibandingkan dengan Cina tuh masih sedikit. Dari segi afiliatornya bahkan dari segi sellernya. Jadi masih banyak sekali peluangnya gitu. Apalagi tadi ya jangan difikirkan dari, menurut saya ya nilai tambah itu jangan hanya untuk affiliate saja. Tapi dengan kita ngonten kita tuh udah punya followers, udah punya kolam. Yang kita itu bisa dikemana-kemanakan kan mereka tuh pengikut. Mengikuti kita, arahnya kita kemana ngikut kita gitu. Asalkan tadi T, personal branding ataupun branding tadi. Keren. Jadi sangat luar biasa sekali potensinya gitu. Makanya masih banyak peluangnya. Kita sekarang harus segera masuk gitu. Udah terlambat belum nih Bang? Kalau misalnya teman-teman di sini di tahun 2025 ini melihat kan afiliator itu udah banyak banget ya, seakan-akan kayak banyak banget yang belajar di Masjid Affiliate juga banyak banget. Udah terlambat belum kalau mereka mau mulai? Ya tadi menurut saya belum, karena semakin tadi masih sedikit saja toko-tokonya, masih sedikit toko-tokonya. Padahal mungkin harusnya tuh banyak gitu, tapi masih sedikit yang terjun ke TikTok ini.
Jadi masih banyak sekali peluangnya, apalagi kita lihat di TikTok itu ya setiap tahun tuh nambahnya banyak banget yang pengguna TikTok kan. Berarti kan trennya tuh naik juga. Jadi ya masih sangat berpeluang, apalagi ditambah dengan ilmu-ilmu gimana cara FYP dan lain-lain gitu ya. Jadi dia tadi Adit jadi terlihat dibandingkan dengan yang lain. Keren. Nah ini kita akan masuk ke 2 pertanyaan terakhir di podcast ini Bang Adit. Nah, yang pertama, apa harapan Bang Adit untuk teman-teman yang mungkin kedepannya akan ikutan program-program Masjid Affiliate? Ya, jadi ya sangat diharapkan itu tadi kita punya end game 1 juta afiliator itu punya GMP-nya sebulan 1 miliar. Alhamdulillah sekarang udah ada beberapa orang tadi ya, termasuk Pak Dilat aja udah 2 billion GMP-nya. Nah itu harapan yang pertama, sehingga mereka itu bisa dapat minimal komisi itu sebulan 100 juta gitu ya. Dengan seperti itu ya alhamdulillah mungkin mereka bisa menjadi berdaya, bisa jadi mandiri. Dia menjadi tidak bingung untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk siapapun itu gitu ya. Pengennya itu, makanya ayo sekarang kita berjuang bareng-bareng supaya tadi kita tuh di sini masih berpeluang sangat besar supaya tadi mendapatkan 100 juta bersih sebulannya itu gitu. Dengan cara apa ya? Mungkin dengan cara Adit tadi. Sekarang mungkin tadi add value, terus D-nya itu differentiation berbeda, I-nya inimitable, sulit ditiru, ternyata tergantikan. Itu belajar dan juga terapkan dengan konsisten. Istiqomah, saya juga bikin buku istiqomah ya. Karena tadi balik lagi, kebanyakan orang itu tidak istiqomah, tidak konsisten. Jadi harus juga menerapkan istiqomah itu. Terus ada apa lagi? Ini harapannya ke depannya. Oke, harapannya ke depannya tadi semakin banyak orang yang mandiri, semakin orang yang tidak punya pekerjaan, sekarang jadi banyak pekerjaan. Ada juga yang datang ke Masjid Affiliate ternyata pensiunan. Jadi mereka itu yang udah pensiunan, mereka itu ternyata sekarang mungkin di rumahnya tidak ada kesibukan. Ternyata alhamdulillah solusi, benar-benar solusi. Dengan adanya affiliate ini mereka menjadi tidak jenuh di rumah. Menjadi solusi, bisa ngonten dan bisa dapat uang juga. Ada yang di kita itu ada yang 70 tahun, 75 tahun ada ngonten. Dan juga sudah pecah telur lah alhamdulillah gitu ya. Meskipun ya sekarang terus-menerus ditingkatkan. Keren. Ya paling itu sih untuk affiliate ini. Ya semoga saja teman-teman yang ada di Masjid Affiliate dan juga mungkin seluruh Indonesia yang lain ya. Kita harus terus belajar sehingga tadi bertumbuh dari segi penghasilannya. Belajar aja terus-menerus banyak ya cara-caranya itu. Luar biasa sih. Menurut aku impact dari goalsnya Bang Adit ini dan juga Masjid Affiliate ya tidak cuman akan berpengaruh ke individunya ya. Karena aku sendiri juga sadar kalau orang itu katakanlah bisa mencapai GMV 1 miliar ya. Biasanya itu sudah tidak mungkin sendiri lagi. Pasti sudah punya tim ya. Pasti sudah juga ibarat kata memberdayakan orang lain. Iya, mungkin betul. editornya, betul. mungkin dari manajernya, ataupun tim co-hostnya untuk nge-live. Jadi kalau targetnya 1 juta, aku yakin yang diberdayakan lebih dari 1 juta pasti. Lebih dari situ. Karena saya sekarang punya 28 studio live streaming. Ya di sana itu untuk perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan saya 18. Wow. Yang dimiliki oleh masjid itu 4. Tadi betul sekali, saya punya 200 freelance host live streamer. Jadi memang dengan satu yang tadi naik, sudah pasti akan mendapatkan banyak sekali orang yang kerjanya. Dan semakin banyak orang yang berdaya. Berarti 8 tadi itu untuk masjid? 18 untuk perusahaan saya yang tadi bimbel. Tapi berarti produk yang dijual itu? Produk digital. Oh saya ada 2. Saya jualan produk digital dan juga jualan produk buku. Oh buku di TikTok? Ya buku CPNS, buku PTN, buku soal-soal, buku latihan soal. Wah jangan-jangan bukunya dia nih yang aku susah tembusin terlari satu. Ada bang? Bang Leo sudah 40 miliar sebuah. Nah ini aku cek kan. Wah ini CPNS kok susah kali aku lewatin penjualannya banyak kali penjualannya 1 bulan. Jangan-jangan itu bukunya Bang Adit tuh. Nanti kita coba cek. Siap. Nah terakhir Bang, apa satu pesan untuk penonton di sini ya yang udah nontonin podcast kita dari awal sampai akhir. Berarti mereka karena ini udah hampir 50 menit ini. Oh udah hampir lama 1 ya. jam. Gak berasa ya. Udah hampir 1 jam. Kalau mereka nonton sampai di titik ini berarti mereka seneng banget nih sama ceritanya Bang Adit. Iya. Apa satu pesan untuk mereka yang udah nonton sampai habis? Pesannya itu sesuai dengan buku yang saya bikin ya, istiqomah. Jadi banyak orang itu pasti tidak istiqomah. Maksudnya itu ngedapetin sebuah masalah langsung menyerah gitu ya. Tidak mencari cara.
Padahal kalau kita tadi istiqomah, misalkan punya satu keinginan gitu ya, ayo terus menerus dicari caranya. Ketika mentok itu jangan diam, tapi cari cara. Ada dalam ayat Al-Quran ya, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum atau seseorang kecuali dia mengubah dirinya sendiri. Artinya ya ayo terus menerus cari cara, misalkan datang ke masjid affiliate, belajar kita bareng-bareng, belajar dengan Bang Leo juga gitu ya. Itu dengan seperti itu ya insya Allah kita akan terus menerus mencari solusi ya. Dan pada akhirnya orang-orang yang istiqomah itu adalah orang-orang yang nanti akan berhasil. Jadi maksudnya tuh ayo terus bekerja keras ya. Jangan mengeluh, terus mencari cara ketika mentok, jangan berhenti, insya Allah nanti akan yang kita inginkan itu akan dapat. Luar biasa. Thank you banget Bang Adit udah ngisi podcast hari ini. Buat teman-teman yang mau nontonin podcast-podcast dengan tamu-tamu sekeren Bang Adit, pastikan udah subscribe channel ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Thank you.